Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sebelum memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Saya absensi dulu ya. Untuk ketua kelas, apakah teman-temannya ada yang tidak masuk? Alhamdulillah hadir semua ya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah kita selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum masuk ke materi, saya mau bertanya dulu nih, kira-kira kalau kita hidup butuh apa aja ya? Atau kira-kira untuk bertahan hidup itu kita perlu apa aja ya? Iya, tentu. Jadi kita itu hidup tentunya kita butuh oksigen. Oksigen itu untuk apa sih? Untuk kita bernafas. Selanjutnya kita perlu makan. Nah, pastinya semua butuh makan kan? Hewan butuh makan, manusia butuh makan, tumbuhan pun juga butuh makan untuk bertahan hidup. Selanjutnya kita juga butuh tempat tinggal. Nah, lalu dari mana sih kita bisa mendapat kebutuhan tersebut? Iya benar. Jadi kita bisa memenuhi kebutuhan tersebut dari alam. Jadi alam itu sudah menyediakan semua keperluan kita. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian interaksi manusia setelah membaca buku paket dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan dinamika interaksi manusia dengan lingkungan secara tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan komponen lingkungan setelah membaca buku dengan saksama. Yang keempat, peserta didik mampu mengidentifikasi cara interaksi manusia dengan lingkungannya setelah membaca buku paket dengan benar. Yang kelima, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis keterkaitan antar komponen lingkungan dengan benar. Nah, selain itu, kita juga dapat memperoleh manfaat dari mempelajari materi ini. Tentunya selain kita memperoleh ilmu, kita juga dapat tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian interaksi manusia setelah membaca buku paket dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan dinamika interaksi manusia dengan lingkungan secara tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan komponen lingkungan setelah membaca buku dengan saksama. Yang keempat, peserta didik mampu mengidentifikasi cara interaksi manusia dengan lingkungannya setelah membaca buku paket dengan benar. Yang kelima, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis keterkaitan antar komponen lingkungan dengan benar. Nah, selain itu, kita juga dapat memperoleh manfaat dari mempelajari materi ini. Tentunya selain kita memperoleh ilmu, kita juga dapat memperoleh manfaat lain, yaitu kita bisa menjaga lingkungan, melestarikan lingkungan, dan merawat lingkungan. Jadi kita bisa mendapatkan manfaat secara maksimal yang diberikan oleh lingkungan. Untuk itu, kita akan mempelajari materi tentang dinamika interaksi manusia dengan lingkungan.
Nah, seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, bahwa kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan. Contohnya, kita membutuhkan oksigen untuk bernafas. Nah, lingkungan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Komponen lingkungan dapat dibedakan menjadi 4, yaitu abiotik, biotik, sosial, dan budaya. Nah, lingkungan abiotik merupakan unsur lingkungan hidup yang terdiri dari benda yang tidak hidup. Contohnya batuan, tanah, udara, dan lain-lain. Nah, untuk lingkungan biotik merupakan lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk hidup. Ada yang bisa ngasih tahu nggak contohnya apa aja? Ya, contohnya manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Nah, pada awalnya interaksi manusia dan lingkungan ini masih bersifat alami dan mencakup komponen-komponen seperti komponen abiotik dan biotik. Nah, namun seiring dengan jumlah manusia yang semakin banyak dan kebutuhan terus bertambah, sehingga mereka terus mengambil sumber daya yang ada di alam. Nah, tidak hanya kebutuhan saja yang bertambah, tapi juga gaya hidup yang semakin berubah. Nah, semakin majunya peradaban, semakin banyak kebutuhan. Jadi, kebutuhan itu tidak hanya kebutuhan primer, tapi juga kebutuhan sekunder. Nah, contohnya seperti kendaraan, terus pakaian bermerek, terus alat komunikasi, televisi, dan lain-lain. Nah, akhirnya manusia itu menciptakan berbagai benda-benda yang dapat menunjang kebutuhan mereka. Nah, di perkotaan lingkungannya itu didominasi oleh komponen-komponen seperti jalan, jembatan, pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Nah, lingkungan alam yang ada di perkotaan sudah diubah secara besar-besaran menjadi lingkungan binaan atau buatan. Nah, interaksi manusia berlangsung melalui 2 cara. Apa aja? Ayo. Ya, cara pertama yaitu manusia dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi, manusia itu dipengaruhi secara langsung oleh lingkungan. Yang kedua, manusia memiliki kemampuan untuk mengubah lingkungan. Jadi, lingkungan yang sudah ada sama manusia itu diubah sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan zaman yang berlaku. Nah, karakteristik interaksi ini berbeda antara daerah satu dan daerah lain. Nah, contohnya pada masyarakat tradisional ada kecenderungan lingkungan lebih didominasi dalam mempengaruhi kehidupan. Nah, keadaan ini sama seperti yang terjadi di masyarakat pedesaan. Nah, sebaliknya pada daerah perkotaan itu atau masyarakatnya yang sudah maju, itu manusia cenderung lebih dominan, sehingga lingkungannya sudah banyak diubah menjadi lingkungan binaan. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita bisa lanjut ya. Atau mau ice breaking dulu, nggak apa-apa. Oke, kita ice breaking dulu ya. Nah, saya akan beri contoh. Jadi seperti ini. Kalau saya bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, Kita ulang sama-sama ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, Yeay. Nah, langsung saja kita mulai pelajarannya ya. Ada yang tahu apa itu interaksi nggak? Ya, interaksi merupakan suatu hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun
kelompok dengan kelompok. Nah, interaksi manusia mencakup interaksi manusia itu sendiri dengan lingkungan, seperti lingkungan alam, sosial, budaya, dan juga lingkungan ekonomi. Nah, dalam interaksi tersebut terjadi berbagai macam permasalahan. Nah, permasalahan tersebut dinamakan dinamika interaksi. Dalam dinamika interaksi ini mendorong adanya suatu perubahan. Nah, di sini ada dua perubahan. Yang pertama ada yang perubahan bersifat positif dan ada yang perubahan bersifat negatif. Nah, untuk perubahan positif ada yang tahu apa aja contohnya? Iya, contohnya dengan adanya interaksi antara manusia dengan lingkungan mendorong adanya perkembangan teknologi dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, untuk perubahan bersifat positif negatif ini contohnya seperti kerusakan lingkungan, bencana alam, seperti itu. Bencana alam yang sering kita rasakan ya. Yang pertama itu pencemaran udara. Nah, dengan interaksi antara manusia dengan lingkungan ini semakin memperbesar adanya pencemaran udara. Nah, untuk interaksi manusia dengan lingkungan hidup merupakan proses saling mempengaruhi satu sama lain. Lingkungan hidup memiliki pengaruh besar bagi kehidupan manusia karena merupakan komponen yang paling penting dari kehidupan manusia. Nah, jadi kita tidak bisa lepas dari alam, tidak bisa lepas dari lingkungan. Nah, begitu pula sebaliknya, manusia memiliki pengaruh besar bagi lingkungan. Dalam hal ini, manusia memiliki peran sebagai pemelihara dan pelestarian lingkungan. Baik, kita lanjut ya. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang saling keterkaitan antar komponen lingkungan. Nah, supaya mudah saya akan memberikan contoh. Contohnya itu penduduk yang merupakan komponen sosial dalam memenuhi kebutuhan pangan. Mereka membuka hutan yang merupakan komponen alat dan menjadikannya sebagai lahan pertanian. Contohnya, kita simak bareng-bareng ya dalam video ini.
setelah melihat tayangan video tadi, apa saja yang bisa kita simpulkan? Nah, iya, jadi setelah melihat tayangan video tadi, ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan, yaitu bahwa kehidupan manusia tidak dapat lepas dari lingkungan. Nah, contohnya, pada awalnya para petani itu membekal hutan untuk dijadikan sebagai lahan pertanian. Nah, dari lahan pertanian ini, para petani memproduksi berbagai macam tanaman yang nantinya hasil panennya itu akan dijual ke pengepul. Nah, pengepul ini akan mendistribusikan hasil panennya tadi ke konsumen, yaitu ke masyarakat. Nah, jadi dari contoh tersebut ada keterkaitan setiap komponen dan tidak dapat dilepaskan antara satu dengan yang lainnya dan akan terus mengalami perubahan. Pada zaman dulu, kehidupan manusia itu masih sederhana. Jadi, kebutuhannya itu juga tidak muluk-muluk dan masih sederhana. Oleh sebab itu, manusia hanya mengambil sedikit dari sumber daya alam yang ada di lingkungan. Nah, hal ini itu berbanding terbalik dengan keadaan yang ada pada zaman sekarang. Jadi, pada masa sekarang ini, dengan banyaknya jumlah manusia dan kebutuhan manusia itu sendiri yang tidak terbatas, jadi sumber daya yang diambil itu menjadi tidak terbatas, sehingga keadaan ini mendorong manusia untuk menciptakan berbagai macam teknologi. Nah, perkembangan ini akan meningkatkan perkembangan teknologi, yaitu seperti bidang pertanian. Nah, dalam bidang pertanian, manusia menciptakan traktor. Traktor ini gunanya untuk membajak sawah. Jadi, yang awalnya petani itu menggunakan kerbau, sapi untuk membajak sawah, jadi sekarang petani sudah bisa menggunakan traktor yang lebih mudah dan bisa menghemat waktu. Nah, untuk obat-obatan itu dapat meningkatkan hasil panen. Nah, untuk perkembangan di bidang lain, misalnya pendidikan, dulu pendidikan itu masih sederhana. Nah, peralatan yang digunakan pun juga masih sederhana. Sedangkan pada saat ini teknologi dalam pendidikan itu luar biasa berkembangnya. Misal, nah kalau dulu kita belajar hanya menggunakan papan tulis, sekarang ada yang namanya LCD proyektor. Nah, di sana kita bisa belajar menggunakan berbagai macam aplikasi yang nantinya bisa ditayangkan di layar proyektor seperti itu. Untuk contoh yang lain, yaitu di daerah pantai yang merupakan komponen alam, berkembang kehidupan nelayan yang merupakan komponen sosial yang berbeda dari kehidupan petani yang tinggal di daerah pegunungan. Nah, untuk contoh yang ketiga, yaitu untuk kepentingan pertanian, pemerintah yang merupakan komponen sosial membangun bendungan yang merupakan komponen binaan. Nah, bendungan ini dapat bermanfaat sebagai saluran irigasi bagi pertanian. Nah, untuk contoh yang keempat, yaitu meluasnya lahan pertanian yang merupakan komponen binaan membuat banyak satwa yang merupakan komponen alam kehilangan habitatnya, sehingga mereka mengalami kepunahan. Nah, selain itu, mereka juga banyak bermigrasi ke daerah lain yang sekiranya aman untuk mereka. Nah, contoh yang kelima yaitu di daerah perkotaan yang merupakan lingkungan binaan, berkembang lingkungan sosial yang sangat beragam yang merupakan lingkungan sosial.
dibandingkan dengan di daerah pedesaan. Jadi di daerah perkotaan itu masyarakatnya mengalami heterogen. Nah, kenapa sih kok bisa heterogen? Jadi di daerah perkotaan itu banyak masyarakat pendatang dari luar daerah, sehingga mengakibatkan lingkungan di sana mengalami banyak masyarakat yang berasal dari daerah lain, sehingga lingkungan sosialnya mengalami heterogen. Nah, untuk contoh yang keenam, yaitu di daerah yang berbukit yang merupakan lingkungan alam, rumah-rumah yang merupakan lingkungan binaan dibangun secara terpencar atau menyebar dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, untuk contoh yang terakhir, contoh yang ketujuh, yaitu di daerah tropis yang merupakan lingkungan alam dengan curah hujan yang cukup tinggi, atap rumah yang merupakan lingkungan buatan dibangun dengan lereng yang curam supaya air bisa langsung turun ke tanah. Nah, hal ini berbeda dengan daerah yang kering atau memiliki curah hujan yang rendah, yang atapnya itu dibuat lebih datar. Bagaimana? Sudah paham kan ya? Atau mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, setelah mendengarkan materi tadi, tentunya kita sudah dapat menyebutkan apa-apa saja contoh keterkaitan antara manusia dengan lingkungan. Kalau begitu, silahkan kalian sebutkan 3 contoh keterkaitan antara manusia dengan lingkungan yang terjadi di lingkungan kalian, dan berikan juga penjelasannya. Tuliskan jawabannya di kertas, lalu kumpulkan setelah pembelajaran selesai. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi pada pagi hari ini yaitu bahwa kita hidup tidak bisa lepas dari alam dan kita akan selalu berinteraksi dengan lingkungan. Nah, selain itu, setiap interaksi manusia dengan lingkungan akan memiliki keterkaitan yang berbeda-beda. Nah, mungkin dari sini ada yang ditanyakan terkait dengan materi ataupun model pembelajaran yang kita gunakan pada pagi hari ini. Jika tidak ada, untuk tugas di rumah silahkan kalian mempelajari materi tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Dan disiapkan juga ya pertanyaan yang mungkin bisa kalian tanyakan untuk pertemuan minggu depan. Untuk pelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita peroleh bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.